Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Win Fitriani dari kelas 4 DAI AT dengan NIM 23212283. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kitab Sunan Ad-Darimi. Biografi Imam Ad-Darimi. Nama lengkap beliau Abdurrahman bin Abdurrahman bin Al-Fadl bin Bahrun bin Abdis Somad. Kunyahnya Abu Muhammad. Beliau dinisbahkan dengan At-Tamimi karena kabilah tempat beliau berasal dari Bani Tamim. Kemudian dengan nisbah Ad-Darimi karena beliau keturunan dari Darim bin Malik. Kemudian nisbah beliau juga As-Samarqandi karena beliau lahir dan tinggal di kota Samarqand. Imam Ad-Darimi lahir di Samarqand pada tahun 181 Hijriah. Beliau mempunyai karakteristik pribadi sejak kecil, dikenal cerdas, mudah memahami dan menghafal ilmu yang didengarnya. Kemudian Imam Ad-Darimi wafat pada tahun 255 Hijriah di usianya yang ke-75 tahun. Kepribadian dan mazhab Imam Ad-Darimi. Beliau merupakan ulama yang gigih dalam mencari hadis. Imam Ad-Darimi juga diakui oleh mayoritas ulama hadis bahwa beliau adalah seorang imam hadis, ahli tafsir dan ulama terkemuka di Samarqand. Beliau juga dikenal sebagai penghafal hadis yang luar biasa. Kemudian pengakuan ulama terhadap Imam Ad-Darimi, Muhammad bin Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Wahai penduduk Khurasan, selama Ad-Darimi berada di tengah-tengahmu, janganlah mencari ilmu kepada orang lain." Madhab fikih yang dianut oleh Imam Ad-Darimi adalah madhab Syafi'iyah. Rihlah ilmiah, guru-guru dan murid Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi aktif melakukan rihlah ilmiah seperti ulama hadis lainnya. Beliau mengunjungi beberapa negeri diantaranya Khurasan, Irak, Baghdad, Kufah, Basrah, Syam, Damsyik, Himas, Sur, Jazirah, Hijaz, Makkah, dan Madinah. Kemudian beliau juga berguru pada banyak guru, diantaranya ada Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Yazid bin Harun, Abu Asim, dan lainnya. Kemudian murid-murid beliau yang terkenal diantaranya ada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan lainnya. Identifikasi Kitab Sunan Ad-Darimi. Latar belakang penyusunan. Kitab ini diberi nama asli Al-Hadis, Al-Musnad, Al-Marfu', wa Al-Mauquf, wa Al-Maqtu', yang berarti kumpulan hadis yang diriwayatkan secara musnad, marfu', mauquf, dan maqtu'. Nah, penyusunan kitab ini berdasarkan bab-bab fikih, bukan berdasarkan urutan nama sahabat seperti dalam musnad. Mayoritas hadisnya marfu', yaitu hadis yang langsung bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Selain hadis marfu', Sunan Ad-Darimi juga memuat asar dari para sahabat dan tabi'in. Asar ini digunakan untuk memperkuat penjelasan atau memberikan konteks tambahan dalam pembahasan hukum tertentu. Dalam beberapa bagian, Imam Ad-Darimi menyertakan penjelasan mengenai ikhtilaf fikih, perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai suatu masalah hukum. Kemudian makna lafaz gharib, yaitu penjelasan terhadap lafaz yang jarang digunakan atau memiliki makna khusus. Kemudian cacat sanad, yaitu identifikasi terhadap kelemahan dalam rantai periwayatan hadis, meskipun hal ini jarang ditemukan dalam kitab ini. Kemudian isi kitab Sunan Ad-Darimi. Kitab Sunan Ad-Darimi terdiri dari 2 jilid dan memuat 24 kitab atau topik utama seperti sholat, zakat, puasa, dan lainnya. Nah, di dalamnya terdapat sekitar 350 sampai 400 bab dengan total 3.546 hadis. Jenis hadis yang termuat mayoritas adalah marfu' yang langsung dari Nabi, serta ada juga mauquf, ucapan sahabat, dan maqtu, ucapan tabi'in. Kitab Sunan Ad-Darimi termasuk karya penting dalam literatur hadis. Muqaddimah Kitab Sunan Ad-Darimi memuat pembahasan tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW, ilmu dan sunnah sebagai fondasi pemahaman agama. Nah, penyusunan kitab ini mengikuti sistematika fikih, dimulai dari toharoh, sholat, puasa, haji, nikah dan perceraian, jual beli dan muamalah, hingga jinayat dan bab-bab hukum Islam lainnya. Pendekatan tematik ini memudahkan pencarian hadis sesuai isu hukum, sehingga kitab ini sangat berguna bagi para ulama, pelajar, peneliti fikih dan hadis. Menurut Imam As-Suyuti, Sunan Ad-Darimi disusun berdasarkan tema fikih, bukan berdasarkan nama perawi sahabat seperti dalam musnad.
Nah, kitab ini terdiri dari 24 kitab utama, mencakup sekitar 350 sampai 400 bab dan memuat total 3.546 hadis baik yang marfu', mauquf maupun maqtu'. Nah, kitab-kitab di dalamnya meliputi topik penting seperti muqaddimah, sholat, zakat, puasa, haji, talak, jual beli, dan lainnya. Salah satu keunggulannya, setiap bab di kitab Sunan Ad-Darimi sering diakhiri dengan penjelasan kontekstual dari penyusun yang menunjukkan pendekatan ilmiah dan fikih dalam penyusunan, sehingga sangat membantu dalam memahami maksud dan penerapan hadis. Berikut tampilan fisik dari kitab Sunan Ad-Darimi. Gambar pertama itu menunjukkan cover kitab. Terus gambar kedua yang di tengah menampilkan daftar isi yang memuat 24 kitab utama. Dan gambar ketiga memperlihatkan bagian pendahuluan yang membahas keutamaan Nabi, ilmu, dan sunnah. Selanjutnya, salah satu hadis yang ada di kitab Sunan Ad-Darimi yaitu wa min kitabin nikah babul haq wa tazwij, yang artinya dari kitab nikah bab kewajiban menikah. Langsung saja artinya Rasulullah bersabda, barang siapa mampu menikah namun tidak menikah maka ia bukan dari golongan kami. Sunan Ad-Darimi hadisnya nomor 2210. Penjelasan singkatnya, hadis ini menunjukkan anjuran kuat menikah bagi yang mampu secara lahir dan batin. Ungkapan bukan dari golongan kami itu menandakan celaan bagi yang menolak menikah tanpa alasan syar'i. Nah, hadis ini mursal, yaitu sanadnya terputus di tabi'in, tapi didukung riwayat lain sehingga statusnya hasan li ghairihi. Hadis ini dijadikan dalil bahwa menikah dapat menjadi wajib untuk mencegah zina dan termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW.